Selamat pagi Bang. Salam sehat selalu. Kali ini kita akan lihat ya, review bagaimana keseruan Kang Deddy Mulyadi terhadap progres binaan anak-anak yang mempunyai penanganan khusus yang sudah dikirim di para militer. Bagaimana keseruannya? Kita cek ya. Ini kecanduan game ya anak ini. Bagus Kang Deddy tidak menampilkan wajah anak tersebut, juga tidak menanyakan namanya. Itu tetap menjadi pelindungan atau hak anak tersebut tidak dipublikasikan. Ya kecanduan game. Sulit. Sudah kecanduan sulit. Jadi game itu, jadi kalau nggak pakai game setiap hari itu, kalau nggak pakai game tuh perasaannya gimana sih kalau kecanduan gitu? Artinya kalau nggak main game semalam itu nggak main game perasaannya gimana? Gelisah. Kasihan ya. Dia pusing untuk keluar dari kecanduan game tersebut. Oke. Nah nanti kalau kembali lagi jangan sampai main lagi, ini harus pembinaan rumahnya. Harus tetap didampingi nanti bagaimana setelah anak itu keluar. Harus punya kontak, kalau bisa harus punya kontak terhadap orang tuanya, bagaimana perkembangan anak tersebut setelah pelatihan ini. Sampai minum obat ya, kasihan. Satu tahun dia harus minum obat terus. Sekolah bolos. Orang tua juga pasti sangat sulit, kasihan. Anaknya juga perlu pendampingan, kasihan. Minum obat itu, rehab itu berapa minggu sekali? Setiap hari. Uang jajan yang 10.000 di rehab. Sekarang di sini berarti udah 3 hari dengan hari ini gak minum rehab. Udah lama berhenti tapi sekarang ingin mengembalikan. Rasa seger gak Bang? Ketika anak sudah kecanduan gadget, coba lihat bagaimana anak tersebut berinteraksi di dunia digitalnya, di permainannya. Dia bisa meluapkan emosinya ketika bermain tersebut. Dia bisa berkata spontan yang dia pikirkan. Coba diselah ketika orang tua menyelah anak tersebut pas di kondisi main seperti itu. Pasti responnya dia marah atau pasti buruk lah, negatif. Itu orang tua pasti akan sangat kesulitan. Pasti yang ada setiap hari pasti marah, pasti bertengkar dengan anak tersebut. Anak tersebut juga kasihan, dia tidak bisa tahu caranya untuk berhenti. Kegelisahan yang dia pikirkan terhadap game tersebut, yang ada di otaknya dia sudah bagaimana game ini, bagaimana saya harus bagaimana. Penasaran lagi kenapa saya kalah, kenapa besok saya harus begini. Banyak sekali yang dipikirkan pasti. Itu kasihan. Itu seperti lingkaran yang tidak bisa dia lalui untuk jalan keluarnya. Sangat bagus Kang Deddy punya program seperti itu, menjadikan dia menjadi normal lagi kehidupannya. Dia rutinitas kesehariannya normal, jam tidurnya normal, bangunnya normal, bisa melaksanakan ibadah yang mungkin kemarin-kemarin dia sepertinya tidak ada jaminan dia melaksanakan hal-hal seperti itu. Bagus sekali. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan nanti setelah program ini ada program lanjutan sehingga ada interaksi antara orang tua dengan tim. Harus ada tim ini. Harus ada tim yang memantau kontrol perkembangan anak tersebut sehingga menjadi anak-anak yang bisa mengejar cita-citanya di kedepannya. Kita lanjut ya, cek yang lain, video yang lain. Keseruan Bapak Deddy Mulyadi terhadap anak-anak tersebut. Kenapa? Ini siswi yang kenapa kok sampai dia bolos sekolah terus.
memang rata-rata ada permasalahan keluarga, sehingga Ibunya ada. ada menjadi suatu pemicu untuk dia melakukan seperti itu. Oh, bapaknya nggak ada, meninggal apa pisah? Kasihan nanti masa depan dia menjadi tidak jelas ya, karena sudah tidak punya motivasi untuk bagaimana dia ke depannya. Yang membiayai ibu siapa? Butuh pengarahan memang anak-anak seperti ini. Kerjanya apa? Ini saya minta catatan ya. Tuh, bagus sekali Kang Deddy. Nanti ke Pak Bupati. Nanti saya bantu ya. Oke. Ini semua ada masalah. Sukses buat siswi tersebut. Ini juga Kerjanya bolos terus. anak ini juga bolos terus, Bapak ada. sama Bapak nggak ada. dia juga ada permasalahan di keluarga. Salah satu orang tuanya tidak Mamahnya ada. ada ya. Hal-hal seperti itu akan menjadi pemicu Mamah yang anak yang sehingga tidak punya arah, tidak punya motivasi, dan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang negatif, karena kecenderungan anak itu lebih memilih ke yang negatif atau lebih mudah melakukan hal yang negatif daripada yang sesuatu hal yang positif. Contoh positif ketika menjadi seorang anak itu kan harus giat sekolah, harus belajar, harus mempunyai aktivitas-aktivitas olahraga atau yang ada diadakan di sekolah, di lingkungannya. Kemudian harus bisa mendisiplinkan waktunya ketika jam sekolah, jam belajar, jam bermain. Itu kan hal yang sulit daripada ketika ada lingkungan negatif yang mempengaruhi mereka atau mengajak mereka bolos saja, main saja, keluar saja, jalan-jalan saja. Itu lebih nyaman mereka melakukan seperti itu. Nah, ketika mereka tidak punya dorongan yang kuat atau figur-figur entah dari orang tua, entah dari segi bapak atau dari ibu yang terus mendorong seperti itu, akan cenderung ke yang negatif yang dipilih oleh anak-anak tersebut. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah dari anak itu, tapi memang ada suatu hal dari permasalahan di keluarga mereka yang membuat mereka akhirnya memilih hal yang lebih mudah dilakukan daripada hal yang semestinya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang hebat di kemudian harinya. Kasihan ya. Sukses selalu buat Kang Deddy. Oke, lanjut yang berikutnya. masalahnya apa? Wah, ini siswi. Permasalahannya di minum-minuman keras. Ya pasti teman-temannya yang ngajak. Apa? Pusing. Pasti sudah menjadi hal yang rutin dia seperti itu. Itu negatif sekali minuman bagi anak-anak pelajar. Pasti punya komunitas ya. Grupnya dia seperti itu. Kasihan ya anak-anak seperti ini. Jadi ketika anak mempunyai problematika seperti itu, mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu, oleh program Kang Deddy ini kan kemudian langsung dipisah atau dijauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka tidak bisa lepas. Dan dengan kondisi yang dikondisikan di barak militer ini menjadi suatu keterharusan atau mengikuti pola yang sudah diterapkan di barak militer ini, tapi dengan bersama-sama dengan siswa yang lain atau anak-anak yang lain. Kalau sendiri pasti sangat berat dan pasti akan menjadi bisa menjadi trauma yang lain ketika diterapkan seperti itu. Tapi ketika dilakukan oleh beberapa anak dan banyak anak dan serempak, itu menjadi lebih ringan. Ketika kemudian hal-hal yang positif itu ditanamkan setiap hari, beberapa hari dengan program tersebut, akan menjadi pola yang baru. Sehingga pola yang lama negatif ini pasti akan tergerus, meskipun belum 100% belum hilang kalau cuma waktu pendek seperti itu. Tapi
sudah tidak dominan lagi kebiasaan negatif itu, dan nanti anak-anak ini akan menjadi kebiasaan baru, ada masuk di alam bawah sadar mereka menjadi suatu hal yang positif ini akan mendominasi dari yang negatif yang sebelumnya. Itu positifnya. Saya sangat setuju. Pasti akan bagus hasilnya. Tapi harus tetap dipantau. Jangan terus ambil lagi program angkatan berikutnya anak-anak yang baru, tapi angkatan pertama ini jangan sampai terputus nanti kontrolnya bagaimana, hasil kedepannya bagaimana. Mudah-mudahan seperti itu. Programnya mudah-mudahan seperti itu. Atau bisa jalan dua-duanya. Angkatan-angkatan baru, anak-anak yang butuh perlakuan khusus ini dimasukkan lagi menjadi angkatan 2, 3, 4. Tapi angkatan pertama ini ada tim khusus lagi yang memantau perkembangannya hingga benar-benar menjadi anak-anak yang diinginkan atau sesuai dengan target yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu mudah-mudahan ya, saya harapannya juga seperti itu. Mudah-mudahan ya. Kita cek lagi video yang berikutnya. Para orang tua, terutama yang ada di orang tua, siswa, sarapan pagi saja. Ini keseruan anak-anak ketika ada di barak ya, di luar pendidikan karakter ya. Ini saat ada di kantin jam istirahat, mereka menikmati hidangan. Bagus ya, menunya cukup bagus. Pasti tidak sedikit biayanya ini. Senang lihatnya seperti itu. Kalau anak-anak kita, anak-anak didik kita semuanya mendapatkan gizi yang maksimal seperti itu. Jika anak-anak kita mendapatkan pola gizi harian seperti itu, pasti kedepannya generasi anak-anak kita itu akan menjadi ada loncatan perkembangan yang signifikan. Kita lihat itu keseluruhannya, bukan kita melihat di daerah-daerah pusat kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, sekitarnya itu no problem lah, pasti mereka lebih baik. Tapi ini kan kita melihat secara global ya, keseluruhan anak-anak didik yang ada di daerah-daerah itu kan jauh lebih banyak daripada yang di perkotaan inti. Itu yang ada kesenjangan yang cukup jauh dari nutrisi atau gizi yang mereka terima, sehingga efeknya adalah terhadap penyerapan pendidikan tersebut kepada anak-anak itu jauh berbeda. Itu tujuannya di situ. Anak-anak didik ketika mendapatkan asupan gizi yang cukup itu berbeda, daya serap terhadap materi pelajaran itu lebih mudah. Itu yang diinginkan oleh pemerintah pusat ya, selain dari Kang Deddy tadi terhadap pembentukan karakter untuk anak-anak yang berkebutuhan pembinaan khusus, itu masih ada keterkaitan dari program tersebut. Kita lihat yang video berikutnya. Ini kunjungan Kang Deddy ketika melihat perkembangan apel pagi dari anak-anak didik. Bagus sekali ya, sudah sangat berbeda. Terlihat sudah sangat disiplin. Penuh semangat, penuh energi. Senang lihatnya. Harusnya itu bisa dipertahankan meskipun nanti keluar dari barak pendidikan ini. Semangatnya luar biasa. Aplaus untuk mereka. Senang melihatnya, sangat senang, bangga. Seru ya. Mau, bukan harimau Malaya, tapi mau harimau Sumatera, harimau Jawa kita. Mau. Keren.
penuh energi, penuh semangat, aura positif. Semangat anak-anak kita, kalian luar biasa. Itu tadi beberapa video keseruan-keseruan pelatihan anak-anak yang ada di barak militer, pembentukan karakter, cinta negara, bela negara, mempunyai visi misi ke depan, merubah pola hidup dari negatif menjadi positif, memberikan pola kebiasaan yang baru yang positif. Sukses untuk Kang Deddy Mulyadi dengan program-program satsetnya, gaspolnya, mudah-mudahan bisa ditiru oleh gubernur yang lain atau para pejabat-pejabat yang mempunyai kewajiban untuk membina masyarakat, semua lini masyarakat, mudah-mudahan bisa ditiru dari positifnya. Oke, sehat selalu, lancar rezekinya,